Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Maulana, biasa dipanggil Yusuf, dengan nomor NPM 63256000009. Saya dari Prodi Teknik Industri semester 1 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, di sini saya mau memaparkan hasil resumen buku tentang manajemen proyek kontraktor, karya dari Wolfram Ervianto. Ya. Nah, di dalam buku ini untuk menjelaskan sistem atau dalam kontraktor atau proyek, seperti meliputi ada perencanaan, biaya, dan mutu. Nah, di dalam buku ini juga menjelaskan organisasi-organisasi yang ada di dalam proyek kontraktor. Kita beda dari perencanaan dulu, itu meliputi dari rencana awalnya gimana, bangunan ini mau dibentuk kayak gimana, atau mau berapa lantai, ketinggiannya berapa, kedalaman bawah pondasi bawahnya itu berapa. Yang kedua ada biaya, di mana biaya ini harus sesuai dengan rencana dan harus lebih efisiensi sebenarnya, biar menghemat biaya anggaran tetapi tidak mengurangi kualitas hasil dari proyek tersebut. Yang ketiga ada mutu, ini tahap terakhir, di mana kita harus tahu gimana sih hasilnya dari proyek kontraktor ini. Yang kedua ada organisasi. Organisasi dalam proyek kontraktor itu meliputi yang pertama ada kontraktor atau pekerja, yang kedua ada insinyur, yang ketiga ada pengawas, yang keempat ada K3 dan lain-lain. Di mana organisasi ini memiliki tanggung jawab masing-masing. Seperti insinyur, kita harus tahu, insinyur atau arsitek itu kan harus tahu nih bahan yang dipilih itu mana, yang bagus mana, dan desain proyek itu gimana. Yang kedua ada kontraktor. Nah, kontraktor ini bekerja sebagai pekerja lapangan yang membuat seperti fondasi dan bangunan lain-lainnya. Yang ketiga ada pengawas, ya, mengawasi proyek ini berjalan dengan lancar apa enggak. Dimana kalau tidak diawasi mungkin ada kelalaian dari pihak kontraktor atau pekerja. Yang keempat ada K3, di mana ini sangat penting jika karyawannya itu di angka 100 atau melebihi 100, di mana itu harus ada K3-nya biar lebih safety. Oke, di buku ini juga menjelaskan tentang bukan hanya di teknik industri atau teknik, ya, bukan di teknik industri, juga ada di teknik sipil, di mana itu fondasi, ya, atau konstruksi atau struktur bangunan. Yang kedua ada di industri, ya, efisiensi, biaya, pengendalian SDM, di mana kita harus tahu kekuatan manusia atau ekonominya itu gimana. Nah, dan mungkin di buku ini sangat banyak mencakup prodi 2 tersebut. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu manajemen proyek kontraktor ini sangatlah penting untuk kita ketahui, di mana di dalam dunia kontrak ini memiliki organisasi atau kelebihan tertentu. Nah, di dalam buku ini juga menjelaskan tentang komunikasi yang baik dengan para pekerja lainnya, tanpa membedakan orang lain atau derajat orang lain. Ibarat kayak pengawas yang ngobrol sama kontraktor gimana solusinya. Di sini juga kita harus gabung biar proyek ini bisa jalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.